Halo, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Mimin di channel Film Malam. Kali ini Mimin akan bahas sebuah alur film yang diangkat berdasarkan kisah nyata pada masa Perang Dunia II antara Jerman dan Rusia. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang jadi korban perang yang ditemukan prajurit Rusia yang sedang patroli di dalam hutan. Dan kemudian diangkat sebagai prajurit oleh komandan Rusia. Anak ini pada masa itu masih berusia 6 tahun. Dia sudah mendapatkan sebuah medali penghargaan dari tentara Rusia karena jasanya di medan perang. Bagaimanakah kisah perjuangan anak itu selengkapnya? Dan inilah alur cerita filmnya. Film ini berjudul Soldier yang dirilis pada tahun 2019. Pada awal film diperlihatkan bocah yang masih berusia 6 tahun yang bernama Sergei. Dia tinggal bersama ibu dan desa Green Rusia. Pada saat itu masa Perang Dunia Kedua, dan pasukan Jerman dengan gencarnya menyerang Rusia. Ayah Sergei telah tewas. Panas 1942 telah terjadi pertempuran dahsyat antara Jerman dan Rusia yang dikenal sebagai Pertempuran Stalingrad. Saat itu pasukan Jerman datang menyerang ke desa-desa dan membantai para penduduk setiap desa di sana. Ibu Sergei yang melihat kedatangan tentara Jerman menjadi panik dan menyuruh anaknya untuk segera pergi melewati jendela. Namun naas saat itu, ibu Sergei kena tembakan tentara Nazi dan meninggal dunia. Sergei yang sangat ketakutan dia pergi berlari menuju hutan. Sergei tak tahu arah tujuannya. Ia pun menangis, karena yang dipikirkan saat ini hanyalah ibunya. Dia pun terus berjalan masuk semakin jauh ke dalam hutan. Seharian Sergei berkeliling dalam hutan, dan akhirnya dia menemukan aliran sungai dan segera meminum air sungai itu untuk melepaskan rasa hausnya. Tiba-tiba Sergei melihat para tentara Jerman yang berjalan ke sungai. Sergei sangat ketakutan dan bergegas lari dan bersembunyi di balik pohon. Saat bersembunyi Sergei melihat ular yang berjalan dari atas pohon yang dibuat Sergei ngumpet. Dia berusaha menahan rasa takutnya dengan menutup mulut agar tidak ketahuan oleh para tentara Nazi. Sergei yang sudah kelaparan berharap para tentara Nazi itu menyisakan makanannya. Karena pada saat itu tentara Nazi sedang beristirahat makan di tepi sungai. Dan tak berselang lama tentara Nazi itu pun pergi. Tampaknya mereka sedang terburu-buru sehingga mereka menyesalkan makanan itu. Hari demi hari Sergei mengembara sendirian di dalam hutan ini. Dia terus berjalan dan meninggalkan tanda jejak agar tidak tersesat. Di dalam hutan Sergei berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan yang ada dan meminum air dari tetesan embun pagi yang ada di daunan. Tiba-tiba ada rudal jatuh tepat di belakangnya, sehingga membuatnya kaget dengan ledakan tersebut sampai membuat Sergei tersungkur dan hampir pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu Sergei masih berusaha berjalan. Lalu Sergei mendengar suara burung-burung yang berterbangan, dan juga mendengar suara langkah seseorang yang melintasi hutan. Dia berusaha berjalan dengan terlatih-tatih untuk bersembunyi. Saat bersembunyi Sergei tertidur. Lalu dia bermimpi bertemu ibu dan kakak-kakaknya pada masa masih hidup dengan tenang. Besok paginya Sergei bangun namun tubuhnya mulai melemas karena kelaparan. Kemudian hujan turun, ia meminum air dari tetesan air hujan untuk melepaskan rasa hausnya. Namun hal itu masih kurang untuk memulihkan kondisinya saat itu. Tubuhnya Sergei sudah tak berdaya dan tak sanggup lagi untuk berjalan. Dan Sergei pingsan di bawah pohon. Untungnya Sergei ditemukan oleh tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Sergei kemudian dibawa para prajurit tersebut ke kamp. Ketika sampai di kamp, pasukan di sana segera merawatnya dan memberinya makanan. Karena mereka mengetahui bahwa Sergei adalah salah satu korban pembantaian oleh para tentara Nazi. Dan kamp itu juga merupakan kamp tentara Rusia untuk menjaga daerahnya dari penyerangan pasukan Jerman. Di sana Sergei dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Nina selalu memberikan semangat Sergei agar selalu ceria. Di sana Sergei juga melihat para tentara yang terluka bahkan gugur. Melihat itu membuat jiwa kemanusiaan Sergei bangkit guna ingin membantu mereka.
Lina mengingatkan Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi segala masalah. Kemudian Mayor Michael datang menjenguk Sergei. Sergei menceritakan semuanya yang ia ketahui mulai dari semua warga desa yang dibantai Nazi termasuk ibu dan kakaknya. Lalu Mayor Michael menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada Sergei. Michael melakukan itu agar Sergei ceria dan bersemangat kembali. Kemudian Nina memberitahu Michael dia akan merawat Sergei dengan baik. Nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada Michael dan menunjukkan perhatiannya. Namun Michael selalu bersikap dingin dan biasa saja. Walaupun sebenarnya dia juga menyukai Nina. Saat di sana Sergei juga dijenguk oleh para tentara lain dan memberinya hadiah teropong. Hal itu membuat Sergei bersemangat lagi dan membangkitkan jiwa patriotiknya. Keesokan harinya para tentara Jerman datang menyerang pasukan Rusia. Namun dengan kekuatannya, pasukan Rusia berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Kemudian Michael kembali menemui Sergei di tempat sebelumnya. Sergei sudah menganggap Michael seperti ayahnya, karena selama hidupnya Sergei tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan mulai itu juga Michael bersedia untuk mengadopsi Sergei. Michael juga memberikan hadiah untuk Sergei yaitu sebuah seragam tentara. Sergei terlihat sangat senang dan menyukainya, namun tiba-tiba pasukan Jerman menyerang secara tak terduga hingga membuat para tentara Rusia banyak yang gugur akibat serangan tersebut. Di sana Sergei pun panik melihat para tentara yang terluka. Sergei mencari Michael dan Nina hingga salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara semampunya. Setelah peristiwa itu Michael mengajaknya Sergei jalan-jalan, akan tetapi mereka melihat pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan. Sehingga membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat hal tersebut, Sergei menawarkan dirinya untuk menjadi kurir atau pengantar pesan. Melihat semangat Sergei, Michael sangat kagum dan mengizinkannya. Dengan tugas tersebut membuat Sergei semakin ceria. Para tentara lainnya juga heran melihat Sergei berjalan menyusuri parit membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Michael. Kedatangan Sergei membuat para tentara senang dan bisa mencairkan suasana. Pada suatu hari Sergei berjalan berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan menggunakan teropongnya. Ia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup dan telah memantau pasukan Rusia di balik tumpukan jerami. Sergei langsung bergegas melaporkannya kepada prajurit yang berada di kamp. Awalnya prajurit tidak percaya dan menganggap sebagai lelucon sehingga mereka hanya membawa beberapa prajurit ke sana. Ternyata laporan Sergei itu benar. Kemudian para prajurit terlibat perkelahian dan pada akhirnya mereka berhasil menangkap beberapa mata-mata Jerman. Dan juga berhasil mengamankan sebuah alat telekomunikasi Jerman. Setelah peristiwa itu Sergei mendapatkan apresiasi oleh Michael dan juga tentara lainnya. Besok harinya tentara Jerman kembali menyerang pasukan Rusia dengan pasukan yang lebih banyak. Tentara Jerman menyerang tiada henti. Akibat serangan pasukan musuh itu membuat Sergei sedikit terhambat dalam mengirim surat-suratnya. Hingga salah satu prajurit memperingatkannya bahwa situasi ini sangat berbahaya untuk Sergei. Prajurit itu menyuruh Sergei untuk segera kembali ke kamp. Saat di kamp terlihat Michael dan anak buahnya tidak bisa berkomunikasi karena kabelnya terputus yang membuat pasukan Michael sedang terpojok oleh serangan musuh. Mendengar itu Sergei bergegas ke medan pertempuran mencari kabel yang terputus. Berkat arahan prajurit yang sedang terluka, Sergei berhasil menyambung kembali kabel tersebut. Dan pada akhirnya komunikasi pun terhubung kembali dan berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Besok paginya para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi warga di sana. Sergei juga bermain dengan teman-teman barunya. Namun saat di perjalanan kembali ke kamp tiba-tiba mereka kembali dibombardir oleh tentara Jerman. Michael dan Sergei berhasil selamat. Michael melihat kondisi desa yang telah dihancurkan pasukan Jerman. Ia merasa bahwa keadaan akan semakin memburuk karena para tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Malam harinya Michael mengajak Sergei jalan-jalan dan berbincang.
Michael juga mengatakan bahwa Sergei harus tangguh menghadapi segala rintangan. Namun mereka belum selesai berbincang tiba-tiba musuh kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Sampai membuat Mayor Michael terhempas dan tertimpa oleh tumpukan gelondongan kayu. Melihat hal itu Sergei berusaha memindahkan tumpukan gelondongan kayu yang menimpa Michael. Namun Sergei tidak kuat, kemudian Sergei pergi melaporkannya kepada beberapa prajurit dan Mayor Michael berhasil diselamatkan. Singkat cerita, peristiwa pada malam itu adalah sebuah akhir dari peperangan Rusia dan Jerman. Para prajurit Rusia berhasil menahan serangan Jerman. Para prajurit telah melaporkan bahwa tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad. Sergei kemudian diberi penghargaan karena aksi heroiknya itu. Mereka pun kembali dengan kondisi ke wilayah yang aman dan damai. Sergei kemudian hidup bersama Michael sampai ia tumbuh dewasa. Dan film pun selesai. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah hidup Sergei dengan sikap patriotismenya. Dia selalu bersemangat dan terus berjuang menjalani hidup ini. Terima kasih sudah menonton spoiler-spoiler film dari channel Film Malam dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya.